Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu semangat jawab uluk salamna abi doakeun panjenengan sadayana muge weh ka bumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqul hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Musta'in yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami pundi-pundi. Oke, kami cadong barokah ilmuna. Kepada aparatur pemerintah desa Purwajaya, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Sekdes, dan perangkat desa-desa Purwajaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Munawar kalian Ibu Fitri Dewi sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Munawar, Ibu Fitri Dewi sak keluargi diberikan sehat panjang umur nu manfaat, umur barokah, keluarga nu mawaddah warahmah sakinah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinangantir khitan adik saya Ananda Muhammad Haikal Al-Fariski, yang mudah-mudahan dijadikan dzurriyyah yang qurrata a'yun, dzurriyyah ingkang ahlul Quran. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ponimin oge Ibu Nur Hasanah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Tarfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Purwajaya, kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, rekan Ibnu PPNU. Wabil akhos kepada keluarga besar GP Ansor, teman-teman Banser dan Denwakser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada jamaah Simtud Duror, jamaah sholawat, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah. Allahumma. Tak lupa kepada para gelitik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang patang, tukang godok wetan, sedadak mengeketan petangan ingkang kawula hormati. Tak lupa kepada sadayana para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan dang cepet to entuk suami, sing cokot-cokot dang cepat to rabi, yang tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki, enggal angkat haji. Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh di kediaman Bapak Munawar Ibu Fitri Dewi dalam rangka walimatul khitan atas Ananda Muhammad Haikal Al-Fariski yang alhamdulillah telah dikhitani kemarin, tepatnya hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Dan alhamdulillah acara pengajian hari ini oge walimatul aqiqah atas Bapak Ponimin Ibu Nur Hasanah sak keluargi.
Mudah-mudahan ieu majelis-majelis ingkang penuh ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul dan mendapatkan syafaat fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, Gusti Allah ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia iya. Ya namanya orang tua, lihat anak sehat wae rasana senang pisan. Mohon Ibu. Bu, dalam apa iya? Iya apakah? Ya orang Sunda apa orang Jawa? Ayah Sunda, ayah Jawa. Jadi iya bahasana campur sari wae mohon. Iya, kebetulan alhamdulillah berkah saking ngarsanya Allah, keluarga besar. Iya, boleh sambil nangtung. Boleh. Ya hapunten pisan soalnya ya saya baru tahu ternyata adat tradisi Purwajaya mubalik-mubaligho itu nggak dikasih kursi di panggung. Udah jadi tradisinya orang Purwajaya ya Pak, nggak dikasih kursi ya Pak. Ya Allah, jadi harus tenan naon yang ngajina lesehan kayak di Lamongan loh lesehan. Alhamdulillah, iya bahasanya disuruh campur sari Ibu, karena walaupun Purwajaya yang rawuh iya pengajiana mungkin seueur orang Jawa tapi Bapak Munawar saat keluarga alhamdulillah orang Sunda oge. Jadi apunten ya bahasana kalau campur sari tenan naon Ibu. Alhamdulillah nu nangtung nu ngadeg muga-muga imane sing jegjeg. Sing pada lenggah gelasa, sing pada ahli ibadah. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack ente. Untuk kebagian mulane mangkate sing gasik. Sing ora kebagian snack muga-muga rezekinya yang barokah Allahumma. Oh, ini mejana telat. Jadi modelnya orang Sunda itu ada mejanya tapi kayak kursi nah. Hatur nuhun pisan hiji loro, hiji 2 3 4 alhamdulillah. Niki 4 medangan mungkin diatus apa kon gebutu. Masya Allah, ini tanda makmurnya keluarga Bapak Munawar. Moga-moga makmur dunia akhiratna Allahumma. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Orang tua lihat anak sehat wae rasanya seneng. Luwih punya anak, semangat ngajinya, sholat tidak ketinggalan, di rumah baca Al-Quran, rasanya bangga pisan. Betul Ibu? Maka ketika ada anak yang durhaka, jangan lupa ada pula yang disebut orang tua nu durhaka kepada anak. Selama ini kita orang tua kan terkadang diktator, hanya kepinginnya membentuk anak harus nurut sama orang tua tanpa kita ini memperhatikan mentalnya seorang anak. Maka saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian, Bu, Assalamualaikum. Jenengan gone dadi wong tua pernah tukaran pasea apa ente sama anak?
Sering. Jadi nggak cuma pernah tapi sering. Ini bapak-bapak tipe kerjawab Galdina. Lah kira-kira kalau seorang ibu ataupun bapak tukaran pasea sama anak, kira-kira nusalah orang tuanya apa nusalah anaknya? Simbori jawab salah kabeh. Ini ciri-ciri wong tua arogan, gak mau disalahin seorangan, jadi akhirnya bilangnya salah kabeh. Ya wis aja ngucap salah. Kalau orang tua pasea sama anak, kira-kira nungeyel orang tuanya apa sing angel bocahe? Dibengker jawab loro-lorone. Oke lah kalau begitu. Ditarik kesimpulan, kiai saya mengatakan bahwa ternyata mulang bocah sama mulang wong tua itu lebih kepenak mulang wong bocah. Niki supaya jenengan ora kaget, karena terkadang wong tua niku ya maaf lebih ngeyel. Bukti nyata, ketika ibune nang omah, bocah ora sengaja kepentut nang ngarepe ibune, mati ibune jawab sembarangan, bejujag, ngentut nang ngarepe wong tua, saru, jarene entute saru. Tapi giliran si anak ngentut nang ngarepe wong tua diarani saru, ibune ngentut nang ngarepe bocah, mati ibune jawab ora apa-apa wis tua iki. Nggih mboten? Iya enggak? Wong tua berarti kadang lebih arogan. Ngentut nang ngarepe bocah, jarene ora apa-apa wis tua iki. Maka jangan salah, ada bocah durhaka, aya oge orang tua durhaka kepada anak. Siapa orang tua yang durhaka kepada anak? Pertama, orang tua yang tidak memberikan rizki yang cukup kepada anak. Yang kedua, orang tua yang tidak memberikan nama baik terhadap anaknya. Dan yang ketiga, orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama karo putra putrine. Maka orang tua dari sejak anak kecil saja harus mengarahkan, memberikan pendidikan yang berkualitas seperti dene Bapak Munawar. Sampai jauh-jauh dari Jakarta sampai dugi wonten ing mriki nyambut gawe 10 tahun teng Bekasi. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo siramene geger atus keringet banting tulang setengah mati. Sampai-sampai jarang kondur teng dalem. Niki ternyata hanya untuk kepingin duwe anak sing rezekine kecukupan, pendidikane terjamin, sampai kerso merantau teng kene Jakarta. Sampai-sampai tetangga hajatan Pak Munawar ora kondangan. Modisi cabar, lu rampung ini ngomong. Tetangga nasin sedo Pak Munawar urung kau bertakziah. Tapi ternyata Pak Munawar hari ini hajat pribadi kok sing rawuh kathah sanget. Ini bukan karena mumpuni, tapi ini bentuk amal solehnya Pak Munawar. Ingat sejarah kondur saking Bekasi. Lah kok duwe hajat pribadi sing kondangan akeh, sing mangkat ngaji ya seueur. Berarti Pak Munawar punya amal soleh. Apa amal solehnya Pak Munawar? Ternyata Pak Munawar walaupun jauh lan dangu di Bekasi, tapi titip pesan sama istrinya, nyaeta Bu Fitri Dewi. Pak Munawar titip pesan begini sama Bu Fitri Dewi lewat telepon. Ayang embeb, Besti. Masa istri sendiri dikatain besti? Ini mah namanya gaul kebablasan.
hanya sekedar kepingin viral pakai bahasa yang lagi booming, ya bukan nyambungnya sama besti ngarang. Istri sendiri, your wife. Sama istri sendiri masa bilangnya besti ngarang. My wife, I am back. Tapi ini kan lama di Bekasi. Saya dengar eta si Kang Sarmi lagi barang gawe. Tolong ya mak, awak nggone kondangan pada dewekan, tolong diamplop ke 100 Kang Sarmi. Tetangga ada yang sedok, ternyata titip pesen juga. Karo dulur-dulure karo bapak mertua, supaya nggone tajiat jangan lupa bawa amplop solawat. Ini amal solehnya Pak Munawar. Maka hari ini Pak Munawar punya hajat pribadi, tapi yang rawuh seueur pisan. Ini tanda amal solehnya Pak Munawar dipun gantos dengan amal solehnya. Alhamdulillah sing rawuh kathah sing kondangan seueur, mudah-mudahan menjadikan rahmat lan barokah. Allahumma amin. Maka dari sejak kandungan pun orang tua wajib memberikan rizki yang halal yang cukup. Maka kullu hulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yulaku wa yusamma. Yang namanya bayi teng sajroning gaden niku kudu ditebus dengan melaksanakan akikoh. Ternyata yang namanya akikoh adalah sunnah yang berkaitan dengan waktu. Maka akikoh dilaksanakan ketika bayi lahir umur 7 hari, disembelikan hewan kurban, dipotong rambutnya, sekalian diberi nama ingkang sae. Nah ternyata ini saudaranya Pak Munawar, Ibu Fitri Dewi, Bapak Po Mimin dan Bu Nur Hasanah wis tua kaplak nembe di akikoh. Ini sering maaf Bu, di masyarakat ini masih jadi problem. Baru aja kemarin ada tetangga saya, anaknya udah gede perawan, barulah di akikoh. Tetangga yang menerima bentuk makanan daging hewan kurbannya ngomong begini, lah wis perawan dikekah, ya sia-sia. Jawabnya bilang begitu. Akhirnya ini yang masih jadi problem di masyarakat, bahwa ternyata akikoh itu adalah sunnah yang dianjurkan untuk orang tua terhadap anaknya. Bisa dilaksanakan ketika anak bayi lahir umur 7 hari, boleh ketika umur 14 hari, boleh ketika anak berumur 21 hari, ataupun selagi anak belum mencapai usia balik, maka boleh untuk dilaksanakan akikoh. Maka dalil yang kenceng, dalil sing mandan lempeng, bahwa ketika anak sudah menginjak usia balik, kok orang tuanya belum mampu untuk mengakikoh, maka ternyata gugurlah orang tua di dalam melaksanakan akikoh terhadap anaknya. Tapi ternyata anak pun bisa mengakikoh dirinya sendiri ketika memang sampai usia anak balik orang tua nggak mampu, dengan catatan nyaeta si anak membeli hewan kurban sendiri, walaupun pakai duit sendiri, diniatkan untuk mengakikoh. Dasarnya bahwa ketika dulu Kanjeng Nabi setelah diangkat menjadi nabi baru mengakikoh awake dheweke. Maka boleh dan sah ketika wong angger wis tua kaplak mengakikoh dirinya sendiri, maka hukumnya sah akikoh. Mboten nonton barang yang namanya sia-sia, kabeh mau dinyatakan kangge bab sing sae. Aya lagi di masyarakat, bayi ketika umurnya sudah 21 hari umpama, orang tuanya sanggup untuk mengakikoh, ternyata si bayi meninggal dunia sebelum diakikoh. Apakah akikohnya tetap dilaksanakan? Maka mangga akikohnya tetap dilaksanakan. Kelak di akhirat pahalanya orang tua mengakikoh anak adalah berbentuk syafaat.
jadi pitulungan kanggo wong tuane. Ada lagi yang jadi problem ke masyarakat. Saya dengar-dengar mumpuni kalau ternyata ada anak yang belum akikoh atau orang dewasa belum melaksanakan akikoh, jarene ora ulih melaksanakan kurban Idul Adha. Ada lagi yang disangkut pautkan begitu. Padahal antara melakoni kurban Idul Adha dengan melakoni sunnah mengakikoh anak niku mboten nonton sangkut paute babar plodas. Cuma ketika kau ingin mengakikoh anak ngepasi tenggene Idul Adha bulan besar, maka antara mengakikoh anak ataupun Idul Adha kurban lebih diutamakan yang mana? Nek pancen tesih mandan adoh karo dina wektu akikoh, amongko silahkan panjenengan mengutamakan kurbannya terlebih dahulu. Ataupun kok ternyata lebih disik akikoh, maka silakan mending mengakikoh anaknya sendiri. Inti namboten nonton sangkut paut. Yang namanya kurban adalah sunnah yang dianjurkan untuk kabeh umat muslim sing tesih podo urip, baik tua ataupun enom, melakoni kurban Idul Adha setiap tahun sekali. Monggo. Terkadang ada di masyarakat Pak Kaji ditakoni, kajine Idul Adha ki arep kurban apa ora? Jawabannya ora lah, wong setahun ini bewis kurban, kon saiki kurban maning. Terus kurban iki ora apa-apa iki ganjarane wis akeh. Padahal yang namanya kurban niku adalah amalan sunnah kangge umat muslim muslimah baik tua ataupun enom setiap tahun sekali menawi mampu. Monggo. Pramila alhamdulillah panjenenganipun Pak Ponimin dan Ibu Nur Hasanah sampun dipun melaksanakan walimatul akikoh kala wingi, mudah-mudahan menjadikan amal barokah dadosaken sedekah ingkang betul-betul nglebetaken lan ngetokaken tenggene sajroning sabaning kaden, dan mudah-mudahan dadosaken berkah kangge sedaya masyarakat Purwajaya. Amin Allahumma. Ya agak bingung ngomongnya soalnya diocari nganggo bahasa Indonesia karo Sunda. Di ngomongnya pating plakatit ora karu-karuan, rada gap-gapan. Iya. Bukan masalah kepengin, mungkin bingung ngomongnya. Biasa ngomongnya bahasa Jawa, diocari kon nganggo bahasa Sunda, abi biasa bahasa Sunda. Biasanya cuma saalit-saalit, jadi apunten bahasana iya campur sari pating plakatit. Jadi umpamanya ke bahasa Jawa ini jaluk ngapura, pakai bahasa Indonesia sekalian ya tenang naon lah. Akan bukan di situ apa-apa. Harap mundur ake bocah lanang, maju raine ketutupan ora kenang coroteng lampu. Serba salah belum itu dikirakan. Ini kira-kira kalau ngajinya pakai bahasa Sunda selesai rampung jam sabaraha ya? Jam 1 subuh. Masya Allah, munggah setengah 10 mudune jam 1 subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplop dawannya kayak apa. Enggak, maksudnya sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya khitan atau sunatan atau ngislami atau cara orang Cilacap disebut sepit, bahasa Purwajaya naon? Sarwa, sepit, khitan, sunatan, ngislami, bahasa Cilacap Purwajaya nyebutnya sepit. Orang Inggris nyebutnya circumcision. Ternyata di luar negeri ayano namanya Nini Sarkem, tapi beda tulisan. Tulisannya Carcucion, Cacupion.
bacanya circumcision. Circum artinya memutar, session artinya memotong. Jadi circumcision adalah memutar and memotong yoran your manuk ngarang wae sih bapak. Yang namanya khitan adalah memotong kulit kulub. Maka Kanjeng Nabi mengatakan khomsun minal fitrati, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi aya 5 perkara. Nukaping hiji nyaeta berkhitan atau sunat atau mislami atau sepitan. Bu, assalamualaikum. Orang sepit, orang sunatan adalah tujuannya membersihkan dari kotoran najis untuk menyempurnakan agamanya, untuk menyempurnakan ibadahnya. Maka Gusti Allah ngendikaken, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita sebagai orang yang beriman masuklah kepada Islam dengan kafah, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, sebab yang namanya setan adalah musuh yang nyata. Maka yang namanya anak laki-laki disunati dikhitani adalah membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan agamanya. Tapi ternyata di dalam Islam anak perempuan pun juga dianjurkan untuk melaksanakan sunatan. Kalau orang Indramayu bilang sunatan buat anak perempuan disebut rasulan. Kalau di tempat kita orang Jawa, rasulan niku kan kepungan selamatan. Nggih Bu nggih. Tapi di Indramayu disebutnya rasulan. Nyaeta seorang perempuan juga dianjurkan melaksanakan khitan, yaitu dipotong, ninggone dipotong ora uli kepandesen. Soale dasarnya nuwis pandes. Apa nesi? Ora samawi ditakok-takokna. Nek galelangel boleh nerangenna. Anggo telung bahasa. Terus jaluk bahasa Inggris maning. Iki nanti ditakokna apane sih? Niki mumet banget ini. Saya jadi ingat nih, kemarin itu ada santri. Santri tanyanya itu dan bikin hati kesel dan bikin pikiran mumet. Dia tanya begini, mumpuni, kenapa orang wudhu batal gara-gara kentut? Yang dibasuh ketika wudhu bukan bolongan entute. Ini sama pertanyaannya ini. Bocah wadon sunatan ke dipotong tapi orang li kepandesen, nek pandes malah ilang nikmate gari takon. Anu apane sih? Ya nyunggu disi cabar. Wong takon soalnya ada 2 macam. Ada orang bertanya karena memang belum tahu, ada orang bertanya nu kepingin ngetes. Lah dheweke takon apane sih wis kena-kena. Ya dipotong. Ning gone dipotong ora uli kepandesen. Ada bae kaya santri sing takon, "Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut, yang dibasuh bukan bolongan entute?" Itu juga sama pertanyaannya, kenapa orang lapar, yang lapar perutnya sing ngunyah panganan cangkemnya? Itu bahasa Cina tuh cangkemnya. Maka jawaban secara logika, apa iya jenengan sakit meripat sing disuntik matane kan ora? Begini di dalam Sulamut Taufik, kitab dasari bocah santri,
bab toharoh niku ya paham banget. Orang yang berhadas atau orang yang belum melaksanakan suci, yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang menyerupai sholat. Contoh, yang menyerupai sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Nih yang paling umum sujud syukur. Kalau kita lihat sepak bola, ada pemainnya masukkan bola ke gawang, dia saking senangnya terus celebration, yaitu dengan cara sujud syukur. Ketika memang dia nggone main bola, sepak bola masih dalam keadaan suci ataupun belum batal wudhunya, maka sujud syukurnya sah. Tapi masalah pahala ganjaran dia sujud syukur atas nama rasa senang ngucapna terima kasih karo Gusti Allah karena bisa ngegol nama ring gawang, niku urusan Gusti Allah. Ini kita menjelaskan bab fikihnya. Orang sujud syukur pun harus dalam keadaan bersuci dan tidak berhadas. Yang kedua, orang yang berhadas nggak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga, orang yang berhadas tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai megang mushafnya Al-Quran saja, ini yang masih di beberapa madhab sampai dipermasalahkan. Tapi di madhab kita Imam Syafi'i pun sangat menganjurkan ketika orang mau membaca Al-Quran, pegang mushafnya saja harus dalam keadaan suci berwudu. Kecuali anak-anak yang belum menginjak usia balik, boleh nyepeng Al-Quran, gak harus berwudu terlebih dahulu karena belum mencapai usia balik. Tapi kalau ke orang tua tahu ada bocah cilik urung balik nyepeng Al-Quran ataupun mainan Al-Quran, ya wong tuane kasih tahu, Dek, ini Al-Quran buat dibaca, bukan buat dipermainkan. Jadi dikasih tahu terlebih dahulu. Mahli, kalau keadaan darurat, ada mobil bawa Al-Quran sampai penuh, saking penuhnya jalan bosok kayak mengantikan nanti. Ya ora apa-apa karena Cilacap Jawa Tengah itu. Di Jawa Barat kayaknya halus kabeh. Sombong temen ngesor aku. Ngesor tak ngomong karo Bupati Cilacap. Sebenarnya udah bilang kemarin saya ke Pak Bupati ketika pengajian di Bojong, misi-misina karo wong Jawa Barat. Masa iya wong Jawa Tengah dalane rusak kabeh isin karo wong Jawa Barat kanggo liwat taring Jawa Tengah. Nanti wingi panitia kene utusan dari Pak Munawar datang ke rumah saya bilang, ya Allah Cilacap jalannya bosok kabeh. Nah, aku sing kon tanggung jawab tuh aku tukang ceramah. Ya wis ngesok sampai karo Pak Bupati. Umpama ada mobil penuh bawa Al-Quran lewat jalan bosok, ternyata Al-Qurannya jatuh. Kita yang melihat maka wajib langsung menyelamatkan mushaf Al-Quran itu. Jangan sampai punya prinsip ngawudu beurung punya Al-Quran. Kalau prinsipnya begitu, gimana terlanjur Qurannya ketrindes motor. Maka orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran. Dan pertanyaan yang unik adalah kenapa orang batal berwudu? Gara-gara ngentut. Ketika berwudu yang dibasuh bukan bolongan entute. Jawabannya karena maaf, bolongan entut tidak termasuk dalam anggota yang harus dibasuh ketika berwudu. Maka al-aslu lam yus'al, perkara yang sudah pokok paten jadi syariat, orang usah ditakok kena. Namanya sing takon nang apa wong sujud kudu jengking. Salah nggak sujud karo turun bisa jadi nggak sujud karo melumah. Kan mumet maning tuh gimana. Maka kena apa? Kemarin bulan Ramadan itu yang dipertanyakan ya di area kenapa batal melaksanakan puasa yang ini yang itu. Sampai-sampai kalau Ramadan itu yang dipertanyakan adalah malam qadar niku seputar itu. Maka alhamdulillah wonten ing masyarakat kita, apalagi masyarakat Nahdlatul Ulama, banyak
orang-orang yang adabnya sangat terjaga, khususnya para santri paling menghormati dumateng para kiai. Mau bertanya saja rasa pekewuhnya luar biasa. Tapi kalau bertanya, memang orang NU itu lebih kepada adab yang diutamakan. Maka alhamdulillah, makin niki sing takon bapane anu sengaja takon nyelakutak ben dicelinga. Ora, anu pancen orang ngerti tenanan. Oh ya, terima kasih. Sepertinya saya paham kepada Anda. Karena sering rawuh di pengajian kemarin belum lama di Purwajaya ya Bu, di masjid tak kelalen aku sekitar bulan apa ya, senang kono pokoknya. Betul ya? Iya, alhamdulillah sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Alhamdulillah kepanggih malih di Purwajaya. Tapi kalau di sana kan orang Jawa semua, di sini orang Jawa campur Sunda. Oh, campur sari boleh, alhamdulillah. Kembali malih. Nanti lagi bahas apa ya? Oh ya, sunatan. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sunnah kebersihan Kanjeng Nabi yang pertama adalah berkhitan atau memotong kulit kuluk. Yang kedua, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi, maaf, al-istihdadu. Nun sewu sangat. Al-istihdadu nyaeta memotong bulu kemaluan. Kok sampai bulu kemaluan pula harus dibersihkan? Iya, karena yang namanya setan, iblis, jin paling seneng di bagian di area yang kotor. Maka kita dikasih anjuran bahwa membersihkan bulu-bulu itu tadi dikasih tenggang waktu sekitar 40 hari. Lebih dari 40 hari eta bulu belum dipotong. The gembiang-gembiang, you know. What is in the gembiang-gembiang? Rungkut. Repotnya ngajak orang Purwajaya setengah Sunda setengah Jawa. Ngerungkut kayak alas. Nggak cuman ibu-ibu aja nih, bapak-bapak juga harus memperhatikan yang namanya bab toharo, bab kebersihan. Wong lanang walaupun sesimpel-simpelnya wong lanang, nek wong lanang kan bisa maju karo katokan. Lah wong wadon kan boten. Wis nganggo sing jero, sing handero, kurung nganggo gamise, kurung sejerone gamis anane sepepek mongeke, nganggo jilbab ciput double 2. Jenenge wong wadon lah, wong lanang sesimpel-simpel wong lanang tetep kudu memperhatikan bab toharo. Aja sampai wong lanang maaf niki Pak, pipis sembarangan. Wong kula niki musafir dina-dina urip nang dalan, paham banget wong lanang saking geblete pipis. Mau diselasakna tok karing tetean. Dicempet naring wit randu. Ya Allah. Yang orang ngintip ora lepasi liwat ora diri malah klakson nang pun ngerti sadar ini mana nih sampai wong lanang kok tegel nganti pipis sembarangan sing kotor ki bojone. Soalnya apa jenenge wong pipis kok pipis sembarangan, berarti kan maaf niki, berarti kan gak cebok, orang wawit. Nek sampai pipis sembarangan ora cebok, berarti sakune mau obat, udah obat abit nato. Malah kur diselentiki. Orang ngertian ora dundang tekan ngene. Ngarang sampean. Mulane jenenge wis disunati, udah dikhitani, berarti kan lebih dewasa ngerti bab toharoh. Sampai-sampai jenenge wong lanang kepala rumah tangga pun harus ngerti bab namanya wong wadon haid datang bulan. Karena kelak di akhirat suamilah yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika si wadon ngerti orang ngerti ngurusi bab haid, wong lanang sing digeret bencana akhirat. Apa ora parah sih?
Mulane bapak-bapak pun kudu sregep ngaji supaya ketika wong wadon ana salahe kudu bisa ditegur. Contoh nih kemarin sholat Idul Fitri di masjid. Assalamualaikum. Kudu gede syukure kita wong wadon niku dimuliakan oleh agama Islam. Sampai-sampai Bu, boleh seorang perempuan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, tapi harus menggunakan syarat dan ketentuan. Yang pertama, boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan dengan tanpa make up sedikit pun. Selama ini kan kita salah paham. Ketika Idul Fitri, orang pada ngomong, ini hari kemenangan mumpuni, harus tampil beda dong. Mangkat sholat, mau celak lanci pakai celurit Madura, gincuan kandelek kayak iwak lohan. Ora bisa nganti ustadzah sholat nganggo celak blobor. Keringanane mumpuni. Ya Allah, wong kene senenge nyalah-nyalahna. Ini lagi cerita Bu. Kalau sudah paham, saya sampaikan bahwa ini keterangan di kitab Bajuri. Jadi boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri asalkan tidak dengan make up sedikit pun. Katanya habis Ramadan kita masuk Syawal Idul Fitri kayak dene bayi nembe lahir. Emang ibu pernah lihat ada bayi lahir wis nganggo airliner? Kan boten. Tanggung jawab kita ini berat. Setelah Ramadan titel kita seperti orang yang bayi nembe lahir. Ternyata bayi nembe lahir niku nafsunya harus terkontrol. Maka di dalam ilmu kedokteran, bayi yang baru lahir lambungnya hanya sebesar kelereng. What is a lambung? Lambung is a wadah panganan yang jerawatan guys. Lambung itu adalah wadah makanan dan minuman di dalam perut. Jadi lambung ini fungsinya untuk nampung. Setelah itu nanti ginjal akan bekerja karena untuk menyaring ataupun sebagai toksin, geniku toksin racun-racun nanti disaring ke ginjal. Nanti wis disaring hasilnya dados saripati, nanti ditransfer ke jantung. Saripati ini adalah untuk memompa sel darah ke seluruh tubuh. Maka pengaruhnya sangat luar biasa. Orang yang makan rizki yang halal ataupun haram dalam kehidupan wonten ing gene tubuh niki soalnya sangat mempengaruhi sifat dan kepribadian, karena sel darah iki nyampur ke seluruh tubuh juga dipengaruhi dari makanan. Lah lambungnya bayi baru lahir ternyata besarnya cuma sebesar kelereng. Kelereng kalau bahasa orang Cilacap nyebutnya dir. Orang Sunda nyebutnya naon? Kelinci. Kakak? Hah? Leci. Kaleci itu sedulurnya kelengkeng kan? Kaleci. Ini penambahan kosakata lagi nih. Di Cilacap nyebutnya dir, bahasa Indonesianya kelereng, Purwajaya Sunda nyebutnya kaleci. Ternyata lambungnya bayi baru lahir hanya sebesar kaleci. Berarti cilik apa gede? Gede apa cilik? Cilik cuman segede kaleci. Maka orang setelah puasa nafsunya harus terkontrol. Nafsunya harus betul-betul diatur, bukan dihilangkan, tapi dikontrol. Maka dari itu, bayi baru lahir mesti wajahnya nyenengi. Muniku bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC. Oh iya. Ini kalau nggak diprotes nggak mungkin ada iklan kursi lewat. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa.
walaupun telat yang penting ada ketimbang orang anak babar blas. Terima kasih. Oh, kursinya macet di jalan. Kami lagi harus balik soalnya buat dari wasser kuat bisa nih ya. Bisa ngajungjung. Terima kasih matur nuwun sangat, alhamdulillah. Nah, kalau sambil jagung kan enak sambil jagung. Nah, kan kelihatan nih wajah saya. Ini kemarin saya habis dikritik, kok mumpuni pengajarnya nggak centil kayak biasanya. Iya, soalnya yang pertama habis Ramadan, yang kedua saya kenapa kalau ngaji sekarang milih duduk menerapati lenjeh bu. Selanggar ngantuk biasanya kepancing lenjeh, tapi karo jagung lain dan mantan pikirannya cerdas. Ini lanjut ya sampai jam 1 ya bu. Nah, betul tuh Pak Munawar. Nantinya sampai jam 1 guys. Ibu kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat orang melu-melu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bayi baru lahir, lambungnya cuma segede kaleci. Maka kenapa bayi baru lahir wajahnya nyenengi? Bu bayi Cilacap, bayi Jawa Tengah, bayi Purwajaya, bayi Purwadadi, bayi Jawa Barat. Yang namanya bayi wajahnya nyenengi. Kenapa? Karena pertama makannya konsisten, hanya mau minum ASI. Ngora pernah beru karena bagi mangan jengkol. Makanya wajahnya nyenengi. Sampai-sampai keringetnya mambune wangi, ilere binangeni. Bayi tangi turu, ya Allah. Keringetnya kecut-kecut gimana begitu. Enak banget mambune. Karena nafsunya terkontrol, makannya teratur nggak sembarangan, maka bayi nggak punya sifat derengki. Jenengan pernah domon anak bayi ngerasani bayi ini tanggane? Nggak ada. Maka titel kita setelah Ramadan usai 29 hari kemarin kita puasa. Maka kita seperti bayi baru lahir, sholat Idul Fitri pun tanpa menggunakan make up. Ini namanya hari kemenangan. Nggak boleh pakai make up. Boleh wong wadon sholat Idul Fitri di masjid, asalkan yang kedua syaratnya tidak berlebihan di dalam berpakaian. Langsung aja kadang sholat Idul Fitri aben tahun mesti mukenai hanyar. Yang dicari mukenah yang bordiran plus berumbai-rumbai. Sampai boleh sholat kedungal-dungal. Bahasa Sundanya kedengal-dengal naon. Kaya kan kedengal-dengal. Susah bahasa Jawa di